Generasi Gen Z itu sering dimanjakan, dan mereka sangat rentan terhadap pergaulan, apalagi dengan gaya hidup yang mengikuti standar TikTok. Kenapa sih Gen Z itu paling susah keluar dari zona nyaman? Karena standar TikTok atau pergaulan mereka tadi tertanam di otak mereka sendiri. Mindset, aku sudah nyaman dengan yang sekarang. Ngapain harus mencoba hal baru? Toh yang lain juga sama. Mindset inilah yang membuat mereka susah mengenal atau mencoba hal baru. Bahkan ketika mereka ingin mencoba hal baru, mereka sering dicemooh dan tidak dipercayai oleh lingkungan yang toksik tadi. Dan masuklah mereka ke fase fear zone. Apa itu? Fase ketakutan. Nah, zona-zona untuk bertumbuh dalam hidup kita dibagi menjadi 4. Yang pertama itu comfort zone, fear zone, land zone, dan growth zone. Nah, akan kita bahas ya teman-teman. Comfort zone adalah zona nyaman seorang yang cenderung aman dan bebas resiko. Jadi orang merasa tidak perlu bergerak lagi. Yang kedua, fear zone adalah fase di mana keluar dari zona nyaman. Seseorang mungkin akan merasa kurang tenang atau muncul rasa kekhawatiran. Dan itu adalah normal untuk kita masuk ke fear zone. Dan yang ketiga, learning zone. Untuk bisa masuk ke learning zone, kita melalui fear zone dulu. Learning zone adalah tahapan di mana seseorang paham akan apa yang terjadi hingga bagaimana meresponnya. Dia butuh skill baru, butuh ilmu baru, dan butuh pergaulan baru. Dan yang terakhir yaitu fase yang kita tunggu-tunggu yaitu growth zone, yaitu fase kita bertumbuh, adalah fase di mana perbedaan pada diri sendiri akan terlihat jelas, baik sekarang maupun di masa lalu. Kita menemukan goal baru dan kita menemukan impian baru. Teman-teman, untuk bertumbuh kita harus masuk ke growth zone. Nah, yang sering terjadi pada Gen Z adalah mereka sering terperangkap pada sirkulasi comfort zone dan fear zone. Nah, ini ada kita lihat bagannya ya. Di mana mereka merasa nyaman dengan keadaan sekarang. Untuk kalian Gen Z yang hidupnya masih tergantung pada orang lain, keluarlah dari zona toksik. Keluar dari lingkungan toksik, jangan ikuti standar TikTok yang nggak jelas dan nggak ada habisnya. Jangan buat diri kalian terpuruk seperti orang yang tidak berguna. Kalian punya tanggung jawab, ada orang tua yang perlu kalian bahagiakan. Orang tua kalian harus kalian banggakan. Ada anak istri yang ke depan yang harus kalian nafkahi. Jangan jadi beban keluarga ya. Dan dengan pusreng, begadang sampai pagi, terus bangun siang, scroll TikTok, sampai malam, dan begadang lagi sampai 5 atau 20 tahun ke depan, kalian mau jadi gembel? Teman-teman, dari buku Atomic Habit, ini bukunya ya. Yang saya baca, 1% langkah merubah kebiasaan setiap hari itu lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali. Cukup 1%. Jadi mulailah dari hal-hal kecil. Saya tidak menuntut kalian setelah nonton video ini langsung berubah 360 derajat menjadi orang yang berbeda. Mulailah dari langkah kecil seperti setelah bangun tidur, olahraga 3 menit, dan sebagainya. Jika kalian melakukan 1% aja perubahan dalam kebiasaan setiap hari, maka dalam 100 hari ke depan kalian akan menjadi orang yang berbeda. 100% yang berbeda. Jadi jangan tunda waktu, mulai dari sekarang dan lakukan cuma 1% perubahan. Gen Z, buktikan kalau kalian bisa berubah menjadi lebih baik.